Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk datang ke tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pun terus bercucuran kepada mereka. Walaupun yang dapat ilmunya ada yang 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, ada yang 5%. Ya, ada yang cuma dapat 5%, tetapi dia tadi ketika dia bermajelis ilmu ke masjid, dia mendapatkan terus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nih bedanya dengan kalau seandainya majelis ilmu di mana? Di rumah nonton YouTube. Ya, beda. Nah, wahafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Ingat Pak, masih dipermudah, bukan jaminan. Ya, kalau menuntut ilmu saja masih dipermudah, apalagi kalau nggak menuntut ilmu. Nah, seperti itu ya. Maka akan jauh dari kebenaran, ya, akan sulit baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah sosok yang sangat-sangat mencintai umatnya. Beliau selalu menginginkan kebaikan-kebaikan untuk umatnya, namun masalahnya kebalikan, umatnya malah tidak mencintai beliau, tidak menginginkan untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Ya, kalau Rasulullah SAW ditanyakan apakah beliau cinta kepada umatnya, maka beliau telah membuktikannya. Nah, masalah kita ketika ditanyakan apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta nggak Pak? Ya seperti itu. Masya Allah, cinta. Lisan kita saja yang mengatakan cinta, ya, namun kenyataannya, pembuktiannya kosong. Nah, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita buktikan dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW tanpa, ya, tanpa menghilangkan dalil-dalil yang ada atau ajaran-ajaran Rasulullah SAW dengan akal-akalan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Muhammad, jikalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, serta aspek-aspek yang lainnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah nabawiyah. Ya, setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas baiat Aqabah yang pertama, lalu kemudian juga kita membahas baiat Aqabah yang
kedua, dan sekarang kita melanjutkan selanjutnya orang-orang yang akan berhijrah ke kota Madinah. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kaum muslimin pada waktu itu telah sukses dalam berdakwah, lalu kemudian banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, dan kemudian kaum muslimin pun mendapatkan tanah airnya, ya, mendapatkan tanah airnya di kota Yathrib, di kota Madinah yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya mereka hidup dalam penderitaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan tiba-tiba pada waktu itu Rasulullah SAW telah mengizinkan kepada mereka untuk berhijrah kemana tadi, Pak? Ke kota Yathrib, yang akhirnya nanti berubah menjadi kota Madinah, ya, menjadi kota Madinah. Dan tentunya Masya Allah mereka tahu benar resikonya, ya, kaum muslimin tahu resikonya, walaupun mereka walaupun pada waktu itu ketika mendengar kabar hijrah, diperbolehkannya hijrah, itu sama saja sudah mendapatkan angin segar dari segala penyiksaan dan penindasan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi juga mereka pun mengetahui resikonya, bahwasanya mungkin saja ketika mereka berhijrah, ya, mereka pun akan terbunuh dalam perjalanan mereka, ya, atau harta mereka diambil oleh orang-orang kafir Quraisy, atau mungkin juga mereka terpisahkan dari keluarga mereka. Itu mereka sadar benar, ya. Ini makanya Pak, beratnya orang-orang hijrah secara hissiyah, secara fisik. Nah, hijrah itu ada dua, Pak, ya. Hijrah itu ada dua macam. Apa aja, Pak? Masya Allah, khusyuk semua, Pak. Hijrah itu ada dua macam. Apa aja hijrah, Pak? Masya Allah, ayo Pak. Hijrah ada dua macam. Hijrah apa, Pak? Pak, yang pertama adalah hijrah hissiyah. Tadi saya jelaskan. Hijrah secara fisiknya, secara hakikinya. Artinya apa? Seseorang berpindah, ya, dari negeri kafir menuju negeri Islam, ya, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ini hijrah apa namanya, Pak? Ingetin, Pak, ya, ingetin. Jadi tahu, oh, baca hijrah. Nah, antum ini hijrah di mana kira-kira? Ya, hijrah di mana? Nah, itu yang pertama, ya, hijrah hissiyah, hijrah secara hakiki, berpindahnya seseorang dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, di mana tadi mereka harus meninggalkan harta mereka, mereka mungkin harus meninggalkan cinta mereka dengan tanah air mereka. Masya Allah, dari kecil sampai dewasa mereka sudah hidup di sana, tiba-tiba harus pindah negeri, ya, pindah negeri. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga sangat cinta dengan kota Mekah pada itu, ya. Dan beliau pun mengatakan, kalau seandainya saja umatku tidak mengusirku dari negeri ini, maka aku tidak akan pernah keluar dari negeri ini. Yaitu maksudnya dari kota Mekah. Namun kenyataannya umatnya, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengusirnya, sehingga mau tidak mau Nabi Muhammad pun berhijrah ke kota Madinah. Apa ya? Ini hijrah apa namanya? Hissiyah, hijrah secara fisik. Lalu kemudian ada yang kedua, hijrah apa? Hijrah pola pikir. Masya Allah, ya, benar, hijrah pola pikir. Barakallahu fikum. Ada lagi hijrah apa lagi, Pak? Mana? Antum? Masya Allah, hijrah ma'nawiyah, ya. Apa hijrah ma'nawiyah? Yaitu ketika seseorang meninggalkan perbuatan yang buruk menuju kebaikan, ya, itu namanya hijrah ma'nawiyah.
Ya, seseorang meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Ya, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Ya, meninggalkan godaan-godaan syaitan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan hijrah ma'nawiyah. Ada orang insyaallah ya. Nah, di sini Rasulullah SAW berkenaan hijrah ma'nawiyah ini telah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati, ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu apabila kaum muslimin yang ada di sekitarnya selamat dari lisannya dan juga perbuatannya. Nah, dari sini Pak bercermin Pak, antum muslim sejati atau tidak? Apa? Muslim sejati, insyaallah ya. Nah, tadi syaratnya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu apabila kaum muslimin yang ada di sekitarnya selamat dari lisannya dan juga perbuatannya, selamat dari kesombongannya, selamat dari gangguannya, selamat dari sok-sokannya dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah, dan seorang mujahid sejati yaitu orang yang menahan hawa nafsunya fi taatillah, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahid yang sejati. Pak, mujahid bukan antum? Mujahid bukan? Ah, Masya Allah. Kalau antum mengatakan, bukan mujahid, karena apa? Kita nggak perang. Ya, itu namanya tadi mujahid yang secara hissi, secara fisiknya, hakikinya. Nah, ini ada mujahid maknawinya, memberitahukan kepada kita, ya, menjahada nafsahu fi taatillah, yaitu orang-orang yang melawan hawa nafsunya, melawan syaitan di dalam dirinya, fi taatillah, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi apa artinya? Kita semua mujahid. Cuman mujahidnya beda-beda. Ada yang mujahid level 10, mujahid level 20 kan gitu. Nanti sama lagi ke level-levelnya kan gitu. Ada mujahid 50-50. Ya, mujahid 50-50. 50%, 50% jatuh dalam kemaksiatan, 50% apa? Melakukan ketaatan. Ya, tetapi ada orang yang benar-benar Masya Allah mujahid, yang dimana dia pada waktu itu bisa istiqamah di dalam agamanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia, as-sabiru fihim ala dinihi, orang-orang yang sabar, orang-orang yang istiqamah di atas agamanya, kal qabidi alal jamar, itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Nah, ini mujahid. Lalu kemudian Rasulullah pun melanjutkan kembali, wal muhajir man hajara al khataya wadz-dzunub. Sedangkan seorang yang hijrah sejati, muhajir sejati, yaitu orang yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hijrah apa Pak tadi Pak? Hijrah ma'nawiyah. Ya. Kalau jadi kita katakan kembali, antum sekarang lagi hijrah ma'nawiyah atau hijrah hissiyah? Ya, bisa jadi hijrah hissiyah, bisa jadi hijrah ma'nawiyah, gitu kan? Hijrah ma'nawiyah artinya dia meninggalkan segala kemaksiatan dan mendekat kepada Allah. Hijrah hissiyah mungkin saja dia meninggalkan lingkungannya yang buruk menuju lingkungan yang baik. Misalnya di mana? Contoh ya. Kantornya dia kerja di bank kan, saudara itu. Ya, bank konvensional yang di dalamnya ada riba, dan juga kemudian orang-orang yang temannya adalah orang-orang pekerja riba. Pembahasan mereka adalah pembahasan mengenai riba dan sebagainya. Nah, mau nggak Bapak Dok, itu dia meninggalkan lingkungan tersebut dalam apa Pak? Mendapatkan lingkungan yang mendapatkan lingkungan yang baik, mendapatkan lingkungan orang-orang yang mengerti sunnah. Terkadang ada banyak nggak yang seperti itu Pak sekarang Pak? Banyak sekali ya. Banyak meninggalkan tadi kantor-kantor bank-bank atau kemudian tempat-tempat yang memang sudah lingkungannya di lingkungan maksiat,
ya, bahkan membawa menjerumuskan kepada kufuran. Akhirnya dia tinggalkan, lalu kemudian dia bekerja ya mungkin di tempat yang lebih sederhana, tetapi orang-orangnya Masya Allah adalah orang-orang yang mengenal sunnah dan bisa membantunya untuk selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang keren nih, ya, orang yang keren. Memang harus kayak gitu Pak. Jangan ngerasa wah saya ini hebat, saya ini punya ilmu, ya, kuat saya dengan segala syubhat-syubhat yang ada, ya, jangan. Karena apa? Kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari lingkungan yang baik. Contohnya gimana Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman. Lihat panggilannya untuk orang beriman Pak, ya, ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Perintahnya apa Pak? Bertakwa. Keren banget nih, sudah beriman, perintahnya bertakwa. Tetapi Allah tutup ayat ini dengan apa Pak? Wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur di atas agama. Ini betapa pentingnya lingkungan yang baik. Hadis pembunuhan 100 orang, masih ingat Pak? Hadis pembunuhan 100 orang, masih ingat? Hadis muttafaqun alaih, ya, ketika dia membunuh 99, datang lagi kepada seorang alim, kepada siapa? Ahli ibadah. Dia katakan, bisa nggak saya bertobat? Nggak bisa, kata ahli ibadah. Dia bunuh lagi, jadi 100 orang. Lalu kemudian dia menanyakan kembali, kepada siapa nih saya harus bertanya, saya mau bertobat. Akhirnya ditunjukkan kepada si orang alim. Akhirnya diberitahukan bahwasanya tobatnya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dia pun disuruh oleh alim tersebut apa? Meninggalkan lingkungannya, menuju tempat orang-orang yang mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, ya, Masya Allah. Tadi kita katakan hijrah hissiyah, hijrah ma'nawiyah. Nah, barakallahu fikum. Antum tanyakan dalam diri antum, saya ini berada di mana nih? Hijrah hissiyah atau hijrah ma'nawiyah, atau mungkin dua-duanya? Ya, atau mungkin dua-duanya. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tadi kaum muslimin sudah mendapatkan angin segar dari Rasulullah SAW bahwasanya mereka diperbolehkan untuk hijrah ke kota Madinah, tentu pada waktu itu orang-orang musyrikin pasti akan menghalangi mereka, ya, pasti akan menghalangi mereka dengan berbagai motif mereka, ya, dengan berbagai motif mereka. Pertama, takut mereka terpisah dari keluarga mereka, kan gitu Pak, ya, terpisah dari keluarga mereka, terpisah dari harta mereka, kan gitu. Ketika anak-anaknya pergi atau saudaranya pergi, ya, maka takut pada waktu itu mereka. Itu motifnya. Yang kedua juga, maka mau tidak mau penyembahan terhadap berhala-berhala itu semakin sedikit, kan gitu, karena pada pergi. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa Pak? Mereka perginya kemana? Kemana mereka perginya Pak? Ke Yasrib, ke Madinah. Di sana ada suku Aus dan Khazraj yang mereka jago dalam berperang, ya, punya kemampuan strategi dalam berperang karena sudah menjadi kebiasaan mereka berperang. Kalau seandainya mereka tadi menyatu dengan kaum Aus dan Khazraj, nambah kuat lagi, repot nih mereka, ya. Lalu kemudian apa motif yang lainnya? Jelas, perdagangan, ya, perdagangan. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mau melakukan perdagangan, terutama kota Syam, mereka harus melewati kota Yasrib tadi atau Madinah. Maka hal ini akan menghambat mereka, ya, dalam perdagangan. Sehingga nanti Pak, ya, salah satu penyebab bahkan gini, penyebab terbesar terjadinya perang Badar adalah apa Pak? Nah, masalah itu, ya, adalah ketika kaum muslimin pada waktu itu menjarah kafilah dagangnya orang-orang kafir Quraisy. Sebagai apa? Sebagai balasan karena orang-orang kafir Quraisy sudah mengambil harta kaum muslimin yang ada di kota Mekah.
Pak, perang Badar tadinya nggak ada keinginan sama sekali mau terjadinya apa? Perang, Pak. Jadi nggak ada sama sekali nggak ada. Jadi pada waktu itu keluar hanya untuk apa, Pak? Menjarah apa? Itu tadi kafilah dagang. Tiba-tiba ya mau nggak mau, kemudian Abu Sufyan menjadi pimpinan kafilah dagang tersebut, meminta bantuan kepada siapa? Pada orang-orang yang ada di Mekah. Maka kemudian Abu Jahal dan pasukan dan seluruh penduduk kota Mekah pada waktu itu mempersiapkan pasukan, dan terjadilah mau tidak mau pada waktu itu perang Badar. Tuh, Pak. Ya, itu mau motif-motifnya. Jelas, Pak ya? Nah, dengan keadaan seperti itu akhirnya mereka takut dan tidak menginginkan pada waktu itu kaum muslimin berhijrah ke sana. Sehingga akhirnya mereka pun berusaha menghalanginya. Dan di antara orang-orang yang terhalangi tersebut adalah contohnya siapa? Abu Salamah. Ya, Abu Salamah beserta keluarganya. Pada waktu itu, Pak, Abu Salamah ya beserta keluarganya, Ummu Salamah dan juga anaknya, hendak mereka pada waktu itu hijrah ke kota Yasrib, kota Madinah. Namun pada waktu itu dari keluarganya Ummu Salamah langsung menghalangi Abu Salamah. Mereka katakan kepada Abu Salamah, kalau engkau mau pergi ke Madinah silahkan pergi, tetapi itu adalah wanita kami. Artinya apa? Anak kami, dan kami tidak mengizinkan untuk Ummu Salamah ikut denganmu pergi ke kota Madinah. Maka kemudian mau nggak mau ditahanlah Ummu Salamah. Akhirnya dari keluarga Abu Salamah pun juga ikut-ikutan marah. Ya, kata mereka apa? Kami akan mengambil anak kami, yaitu maksudnya Pak, anaknya Abu Salamah. Ya, kami tidak akan memberikannya kepada ibunya, nggak mau. Karena apa? Karena sesungguhnya kalian sudah berbuat yang tidak baik kepada teman kami. Yang maksudnya Abu Salamah. Sehingganya anaknya Abu Salamah pada waktu itu diperebutkan oleh mereka, oleh kedua belah pihak ini, sampai Pak tangannya copot. Gara-gara perebutan tersebut, akhirnya mau nggak mau anak tersebut diambil oleh keluarganya Abu Salamah. Abu Salamah, jadi keadaannya Abu Salamah hijrah ke kota Madinah, Ummu Salamah ditahan keluarganya, anaknya Abu Salamah ditahan keluarganya Abu Salamah, terpisah ketiganya pada gitu. Ya, akhirnya pada waktu itu Pak setahun ya terlewati, dan Ummu Salamah pada waktu itu benar-benar menangis sedih. Kesehariannya pada waktu itu, ya kesehariannya pada waktu itu, pagi harinya dia ke wilayah Abta, sampai sore hari menangisi keadaannya. Setahun, Pak. Selama setahun tersebut dia menangis terus menerus. Singgahnya pada waktu itu keluarganya Ummu Salamah merasa kasihan. Mereka katakan, ya sudah, biarkan saja wanita yang sengsara ini, kata mereka, karena sesungguhnya kalian telah memisahkan antara dirinya, suami dan anaknya. Akhirnya pada waktu itu diperbolehkan hijrah, dan anaknya pun pergi bersamanya. Pada waktu itu Ummu Salamah dan anaknya pun langsung menuju kota Madinah. Ya Pak, nggak ada pada waktu itu, cuma berdua aja mereka, antara siapa? Ibunya dengan anaknya yang masih kecil. Dan ketika itulah akhirnya bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah pada waktu itu, yang kasihan melihat mereka berdua. Ya, akhirnya dialah mengantarkan keduanya ke kota Madinah. Setelah dia mengantarkan, dia balik lagi kota Makkah. Nah, ya. Ini kejadian tadi. Ya, bagaimana kaum musyrikin berusaha untuk menghalangi kaum muslim berhijrah ke kota Madinah. Contoh satu. Contoh yang kedua siapa? Yes, dikatakan di sini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, ketika Suhaib bin Sinan Ar-Rumi pada waktu itu mau hijrah ke kota Madinah, maka orang-orang kafir Quraisy mencegahnya. Mereka katakan, ya wahai Suhaib, dulu engkau adalah orang yang miskin, orang yang hina, lalu engkau datang ke negeri kami, lalu kemudian engkau pun mendapatkan kekayaan, terus kaya, sehingga hartamu begitu banyak seperti kondisimu sekarang ini. Dan sekarang ketika engkau sudah mendapatkan keadaan yang paling terbaik pada dirimu, engkau mau kabur dengan hartamu? Kata mereka, nggak boleh, nggak bisa.
Ini alasan mereka. Ya nggak bisa. Padahal mah apa kaitannya Pak ya? Itu kan harta dia udah ya, bahasanya dia capek sendiri cari harta tersebut. Alasannya apa? Kalian nyari duitnya di negeri kami. Ini repot bener. Ini sama aja kayak ada orang kerja di Rolumbu ya gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia mau pergi dari Rolumbu, dikatakan nggak boleh pergi dari Rolumbu ya. Enak aja mau kabur bawa harta dari Rolumbu. Ini aneh nih seperti itu. Sebenarnya nggak masuk akal tindakan mereka. Udah nggak logis. Tapi begitulah cara mereka untuk menghalangi kaum muslimin. Tapi pada Suhaib bin Sinan pun mengatakan, ya udah, kalau itu memang masalahnya, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya seluruh harta ini saya berikan seluruhnya untuk kalian mengizinkan saya nggak untuk berhijrah ke sana? Kata mereka, ya sudah, mau nggak mau, gitu ya. Kan masalahnya cuma harta tersebut. Akhirnya pada waktu itu diserahkan oleh Suhaib bin Sinan seluruh hartanya, ya, dan dia pun udah bertolak dengan tangan kosong menuju kota Madinah. Dan Rasulullah SAW yang mendengar tersebut langsung mengatakan mendoakan untuk Suhaib bin Sinan, semoga mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan atau keberkahan di dalam kehidupannya. Ini udah habis belum sih Pak? Belum ya? Karena dari tadi antum ngeliat jam terus. Jadi saya jadinya husnuzon saya nih. Husnuzon kepada antum kayaknya seolah udah habis. Masya Allah. Itu yang kedua ya. Lalu kemudian yang ketiga juga Umar bin Khattab, Iyash bin Rabi'ah, kemudian ada satu lagi Hisham bin Al-As ya. Pada waktu itu mereka sudah bersepakat mau hijrah bareng-bareng. Ya, kalau hijrah bareng-bareng Umar aman sebenarnya itu ya. Tapi kenyataannya Hisham bin Al-As itu tertahan. Ya, mau nggak mau pada waktu yang hijrah berdua ya bersama dengan Umar siapa? Tadi Iyash bin Abi Rabi'ah. Mereka melakukan perjalanan safar ke kota Madinah, hijrah ke sana, udah aman-aman saja. Kenapa bersama dengan siapa? Umar. Sampailah mereka menuju kota Madinah. Dan Iyash bin Abi Rabi'ah ini termasuk saudaranya siapa? Abu Jahal. Ya, saudaranya Abu Jahal. Maka pada waktu itu Abu Jahal dengan saudara yang lainnya yaitu Al Harith langsung menuju kota Madinah untuk bertemu dengan Iyash ini. Ya, dia katakan pada waktu itu kepada Iyash bahwasanya ibunya di sana gara-gara ditinggal oleh Iyash dia bernazar dia nggak bakal menyisir rambutnya, dia nggak bakal berteduh dari teriknya panas matahari. Pokoknya segala nazar pokoknya. Yang intinya dia pengen Iyash itu kembali ke kota Makkah. Pada waktu itu karena Iyash ini sudah merasa iba, maka pada waktu itu dia pun mau balik bersama dengan Abu Jahal. Tapi Umar langsung memberitahukan, jangan ya Iyash, ya. Mereka hanya menipumu saja. Mereka hanya ingin memberikan fitnah terhadap agamamu. Kata Umar langsung, demi Allah, kata Umar, itu ibumu kalau datang kutuk ke rambutnya pasti akan nyisir juga nanti, gitu ya. Dan kalau seandainya pun kepanasan dia pasti bakal berteduh. Udah jangan ketipu dengan omongan-omongan mereka ini, Abu Jahal dan sebagainya. Tapi Iyash pada itu benar-benar ketakutan karena cintanya kepada ibunya. Jadi seperti itu Pak. Ya, keadaan mereka walaupun terpisah seperti itu, tapi mereka masih saling menyayangi sebenarnya. Ini pula yang ditakutkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka terpisah dengan keluarga mereka, ya, masih terpisah dengan keluarga mereka, yang dimana mereka masih sayang dengan keluarga mereka. Ya, akhirnya karena Umar melihat ia sudah begitu kuat tekadnya, kata Umar, ya sudah, nih saya punya unta yang larinya cepat. Kalau engkau nanti melihat gelagat mereka yang nggak benar di jalan, nanti segera kabur dengan unta tersebut. Oke, akhirnya unta itu dikasihkan kepada Iyash. Di tengah jalan, tadi ya, setelah di tengah jalan, akhirnya Abu Jahal pun berpura-pura mengatakan kepada Iyash, ya Iyash, ini unta saya kayaknya sudah mulai udah mulai kecapean, dia udah nggak mau lagi. Boleh nggak saya minta bonceng? Ya, kata Iyash, ya sudah. Abu Jahal turun, yang Al Harith juga turun.
langsung ditangkap pada waktu itu lalu kemudian dibawa kota Mekah dalam keadaan terikat. Lalu kemudian dengan senangnya Abu Jahal mengatakan, demi Allah wahai penduduk Mekah, beginilah seharusnya yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang bodoh di antara kalian, sebagaimana kami telah melakukan terhadap orang-orang bodoh di antara kami. Akhirnya dibawa ditangkap dah, di penjara. Nah ini Pak, ya ini apa namanya bagaimana usaha-usaha orang-orang kafir Quraisy dalam menghalangi kaum muslimin menuju kota Yatsrib, ya pada kota Yatsrib. Masih lama Pak ya? Masih berapa jam? 12 jam? 12 menit. Nah, Masya Allah ya, 12 menit. Nah Pak, tadi akhirnya ini tadi kita katakan contoh-contohnya. Tentu ada contoh-contoh yang lainnya yang dimana pada waktu itu kaum muslimin dihalang-halangi untuk hijrah kota Madinah. Pak, ketika orang-orang kafir Quraisy tadi sudah mengetahui keadaan mereka yang seperti itu, bahwasanya kaum muslimin tadi sudah berangkat ke sana, ya, maka pada waktu itu tadi mereka langsung mengumpulkan para pembesar mereka. Ini bahasanya apa Pak? Rapat darurat, ya, rapat darurat pada waktu itu. Dan kemudian tadi mereka, karena dengan alasan-alasan tadi telah kita sebutkan, ya, dengan alasan-alasan tadi kita sebutkan sebagai alasan kenapa orang-orang kafir Quraisy menghalangi apa namanya kaum muslimin untuk berhijrah di sana. Ternyata kaum muslimin sudah berhijrah semuanya ke sana pada kita, ya. Mereka takut terpisah dengan keluarga mereka, mereka takut berhala-berhala mereka tidak disembah lagi, mereka takut perekonomian mereka terhalangi, mereka takut kaum muslimin akhirnya bersatu dengan kaum Aus dan Khazraj yang ada di kota Madinah, yang mereka mempunyai kekuatan dalam berperang, sehingga akhirnya nanti takut semakin besar dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu mereka cepat-cepat melakukan apa? Rapat darurat di antara pembesar mereka di Darun Nadwah, ya, di Darun Nadwah. Nah pada waktu itu terjadilah rapat yang pada waktu itu dihadiri oleh siapa? Oleh Abu Jahal, ya, Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi, lalu kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, dan lain sebagainya. Ada 14 orang pada waktu itu yang menjadi perwakilan dari masing-masing kabilah, ya, untuk merapatkan bagaimana cara menuntaskan permasalahan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Nah ketika mereka tadi Pak mau rapat, ya, sudah mau rapat, sudah siap-siap berangkat menuju Darun Nadwah, tiba-tiba mereka dihalangi oleh siapa? Iblis Pak, ya, dihalangi oleh iblis yang pada waktu itu mewujudkan dirinya seperti sosok manusia atau sosok orang tua pada waktu itu, ya, sosok orang tua. Ketika mereka bertanya, "Dan siapa ini?" Dia katakan, "Saya adalah orang tua yang berasal dari Najd, dan saya telah mendengar rencana kalian, rencana perkumpulan kalian ini. Ya, mungkin saja nanti saya akan bisa memberikan pendapat saya untuk kalian." Nah, akhirnya tadi dia pun ikut, kata mereka, ya sudah, dipersilahkan. Nah ini menunjukkan apa Pak? Ya, syaitan bisa berpura-pura menjadi seseorang untuk mengelabui manusia. Nah, setan bisa berpura-pura menjadi seseorang untuk mengelabui manusia, sebagaimana nanti iblis nih mengelabui orang-orang kafir atau membuat rencana-rencana yang besar. Kita tahu Pak ya, pernah juga iblis juga menjadi sosok manusia ketika apa Pak? Peristiwa apa? Ingat peristiwa Abu Hurairah? Ya, peristiwa Abu Hurairah yang pada waktu itu iblis menjadi seseorang dan kemudian berusaha untuk apa? Mencuri, ya, harta kaum muslimin yang ada di Baitul Mal. Sekali ditangkap oleh Abu Hurairah, ya, dimaafin. Yang kedua,
Ya, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah, dimaafin. Tapi itu dilaporkan oleh kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan orang ini bakal datang lagi nanti malam. Akhirnya apa? Siap-siap Abu Hurairah. Ditangkap lagi. Ya. Akhirnya dimaafin lagi sama Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan lagi, orang ini bakal datang lagi. Akhirnya dia datang lagi dan ditangkap oleh Abu Hurairah, gitu kan. Lalu kemudian dia pun memberitahukan bahwasanya, ya, kata dia transaksi lah gitu ya dengan Abu Hurairah, diskusi. Kalau kamu melepaskan saya, maka saya akan memberitahukan kepadamu ya sesuatu yang bisa membuat takut atau pergi syaitan pada kita. Maka kemudian diajarkan ayat kursi. Akhirnya disampaikan hal itu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sesungguhnya dia adalah iblis, dan dia adalah seorang yang pendusta, dan sekali ini dia telah berkata benar. Ya sekali ini dia telah berkata benar, dan itu telah dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita katakan tadi iblis bisa bisa menjelma menjadi manusia atau seseorang untuk mengelabui manusia lainnya. Nah, di sini akhirnya ketika mereka sudah berkumpul semua, mereka mengeluarkan pendapat-pendapat mereka pada kita. Ya, pendapat yang pertama pada kita dipaparkan bahwasanya mereka ingin mengusir Rasulullah SAW dari kota mereka. Ya, pokoknya ke negeri manapun, yang penting pokoknya Muhammad pergi dari negeri mereka. Ini pendapat yang pertama. Kata iblis, tunggu dulu. Ini pendapat kurang tepat, kurang bagus kata iblis. Ya, kalau seandainya dia dibolehkan atau dibebaskan begitu saja, diusir begitu saja ke negeri-negeri yang lainnya, maka dia mempunyai lisan yang begitu kuat, mempunyai kepemimpinan yang begitu dahsyat. Maka pada waktu itu bisa saja dia akan mengajak manusia lainnya untuk mengikuti dirinya. Kalau sudah seperti itu, repot lagi nanti. Ya, tumbuh pasukan yang begitu besar dan dia akan menyerang kalian. Nggak bisa nih. Nah, pendapat yang pertama ditolak. Oh ya, benar juga kata mereka. Pendapat yang kedua disampaikan lagi. Ya, kata mereka, oh kalau gitu ya sudah, ditangkap aja Muhammad, ya dipenjarakan, udah nggak usah kasih makan sampai dia mati. Kira-kira bagus ya ini, Pak? Bagus nggak ini, Pak? Bagus ya, bagus. Datanglah kata iblis, katanya, ini kurang tepat, kata iblis. Kurang tepat. Ini hebatnya iblis ya. Jadi kalau manusia itu planningnya dari A sampai B atau A sampai C, ini iblis A sampai Z. Kalau ada huruf setelah Z, diambil lagi oleh iblis. Kata iblis, enggak. Kalau seandainya hanya sekedar ditangkap saja, akhirnya enggak diberi makan sampai dia mati, maka orang-orang yang berada di kota Madinah mereka akan mendengar bahwasanya Muhammad itu telah ditangkap. Maka pada waktu itu mereka pasti akan menyiapkan pasukan yang besar, lalu kemudian mereka akan menyerang kalian untuk membebaskan Muhammad. Nah, ini jangan kata mereka. Barulah kemudian pendapat yang paling jitu, pendapat musuh terbesar dari agama Islam, yaitu siapa? Pendapatnya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal katakan, kalau gitu saya kepikiran ide yang paling baik nih, kata dia. Apa itu? Kata dia, kita siapkan pemuda-pemuda dari setiap kabilah, yaitu pemuda-pemuda yang terhormatnya. Ya, pemuda-pemuda yang terhormatnya dari setiap kabilah. Dan pada waktu itu mereka semua diberikan senjata-senjatanya. Ya, diberikan senjatanya, dan mereka menunggu sampai Muhammad keluar dari tempatnya, dan kemudian mereka pun bersama-sama membunuh Muhammad. Jadi berbarengan, Pak, langsung. Ya, langsung. Agar apa? Agar nanti orang-orang dari kabilahnya Muhammad ini tidak bisa meminta kisos. Kalau membunuh cuma 1 orang, 2 orang, pasti mereka akan minta. Kalau enggak perang nih, kan seperti itu. Minta kisosnya atau perang. Tapi kalau sudah semua kabilah
Ya, ada ininya, mereka mau tidak mau pasti akan memerangi seluruh kabilah dan mereka tidak akan mampu. Wah, kan berarti ide yang paling bagus nih seperti itu. Langsung ngebunuh dan kemudian dari kabilah mereka ya tidak bisa meminta kisah. Kata seton, ini adalah pendapat yang paling terbaik. Barulah kemudian mereka mulai merencanakan pembunuhannya, ya. Sudah siapkan para pemudanya, mereka tinggal menunggu malam harinya. Kenapa? Mereka mengetahui biasanya Muhammad ini keluar dari tempatnya untuk sholat di depan Ka'bah. Sudah siap semua. Tapi kemudian tadi ya Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang rencananya orang-orang kafir tadi. Maka kemudian Nabi Muhammad pun ya sudah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, diizinkan. Maka segera Nabi Muhammad SAW menuju rumahnya Abu Bakar. Ya, menuju rumahnya Abu Bakar. Nabi Muhammad minta izin, ya. Ketika pada waktu itu pas ngetok dan sebagainya, diberitahukan itu Nabi Muhammad. Kata keluarga Abu Bakar, nggak mungkin Nabi Muhammad SAW datang siang-siang seperti ini kecuali pasti karena ada perkara yang begitu penting. Akhirnya diizinkan Nabi Muhammad masuk. Nabi Muhammad ternyata melihat ada orang-orang di rumahnya Abu Bakar. Maka kemudian Nabi Muhammad pun meminta Abu Bakar untuk mengeluarkan mereka semuanya. Tapi kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka semua adalah keluargamu ya Rasulullah. Jangan takut ya Rasul. Nggak ada satupun dari mereka yang akan berkhianat. Akhirnya Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan beliau untuk berhijrah. Maka pada waktu itu pun ya Nabi Muhammad Abu Bakar langsung mempersiapkan segalanya untuk hijrah mereka. Dan mulailah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar, dan gagallah rencananya orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW secara bersamaan. Ya, baik, mungkin sampai sini saja Pak ya. Sudah habis? Masya Allah ya. Nanti insya Allah baru pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan bagaimana usaha orang-orang kafir untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai sini saja. Semoga kita mendapatkan pahala dari majelis kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa dalam kehidupan kita, dan semoga Allah kumpulkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.